Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini melanjutkan materi di pertemuan minggu kemarin. Masih di bab jinayah dan hikmahnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subbab bagian yang ke B, penganiayaan dan kisos. Di buku halaman 11. Silakan buka buku kalian di halaman 11. Mengenai penganiayaan dan kisos. Pengertian penganiayaan dalam pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut jarimah atau tindak pidana pelukaan. Penganiayaan secara istilah adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Berarti dalam kata penganiayaan ada kata-kata dengan sengaja. Berarti menyiksa, menyakiti, menghilangkan fungsi atau anggota tubuh seseorang, maka itu dikatakan dengan penganiayaan. Macam-macam penganiayaan. Ada dua macamnya. Pertama penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Penganiayaan berat itu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Misal, kamu membuli teman kamu, kemudian tangannya jatuh sehingga tangannya patah dan harus diamputasi. Nah, itu termasuk kategori dalam penganiayaan berat. Kemudian yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Misal kamu main membuli teman kamu, kemudian dia jatuh, luka kakinya, maka itu kategori dalam penganiayaan ringan. Tindak penganiayaan di atas dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur. Ada 3 unsur yang harus terpenuhi. Pertama, perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain atau tubuh orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka. Bisa dibuktikan kalau di hukum pidana bisa dibuktikan dengan tes forensik kalau di polisi, atau dicek langsung ada bekasnya. Kalau luka, kalau ditinju ada bekas lebamnya. Nah, itu bisa dilihat langsung atau yang nampak dengan kasat mata. Kemudian yang kedua, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan. Kemudian unsur yang ketiga, perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Nah, dengan niat. Beda kalau tidak sengaja. Ingat, kata-kata penganiayaan itu ada kata-kata sengaja. Jadi merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksud untuk menyakiti atau menyiksa dengan sengaja, dengan niat. Jadi kalau tidak niat, misal kalian lagi main, kemudian main futsal, kemudian kedorong kawan kalian, jatuh, patah giginya, itu tidak termasuk dalam kategori penganiayaan. Jadi kalau penganiayaan itu harus dengan niat, ada niatnya. Tuh, macam-macam penganiayaan. Hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Nih, Quran surah Al-Maidah ayat 45. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. An-nafsi bin nafsi, wal aini bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhani bil udhuni, telinga dengan telinga, wasinna bisinni, gigi dengan gigi. Dan luka-luka pun ada kisosnya. Jadi ada kisosnya, ada balasannya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Nah, ini hukuman bagi pelaku tindak penganiayaan. Harus dibalas setimpal. Misalnya patah hidungnya, maka yang menganiaya itu harus dipatahkan juga hidungnya. Misalnya dia mati, terbunuh, maka harus dibunuh juga orang yang membunuhnya itu. Itu real hukum Islam, tindak pidana Islam. Itu satu tindakan hukum yang sangat adil. Tidak ada yang merasa tersakiti. Nah, jadi kalau
nyawa dibalas dengan nyawa, gigi dengan gigi, mata, misal mata sampai buta dibalas jadi matanya dengan buta dengan pengadilan. Maka adil, hukum Islam itu hukum yang paling adil. Masuk ke bagian kisos. Nah, apa itu kisos? Kisos berasal dari kata qasasah yang artinya memotong, atau berasal dari kata iqtasah yang artinya mengikuti. Apa yang diikuti? Yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Jadi menurut syarak, kisos ialah hukum balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan, perusakan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kisos itu berlaku bagi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Jadi mengikuti. Jadi tadi contohnya, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung. Jadi pembalasan yang setimpal sesuai dengan asal katanya kisos, yaitu iktasah, yaitu artinya mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Itu pengertian kisos. Macam-macam kisos, ada 2 macam kisos. Pertama, kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh dengan sengaja. Kemudian yang kedua, kisos untuk tindak penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Jadi ada 2, kisos bagi pembunuh dan kisos bagi penganiaya. Dasar hukum kisos, Al-Maidah ayat 45 tadi. Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Semuanya ada kisos, ada balasan. Mengikuti perbuatan si pelaku. Jadi, kalau pelaku itu membunuh, maka dia juga dibunuh. Itu dasar hukum kisos. Ingat, ini harus dihafal. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Itu biasa keluar dalam setiap ujian. Syarat kisos. Nah, ada beberapa syarat kisos. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya orang yang benar-benar baik. Beda kalau dia tuh terbunuh karena putusan pengadilan, maka yang membunuhnya itu tidak kena kisos. Algojunya itu tidak kena kisos. Jadi orang yang terbunuh itu memang orang yang baik-baik. Kemudian yang kedua, pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. Nah, kalau yang membunuh orang gila, maka dia tidak bisa dihukum karena orang gila tidak berakal. Atau anak kecil, maka tidak ada tidak pembalasan atau kisos ini. Jadi syaratnya itu si pelaku itu sudah balik dan berakal. Kemudian yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari orang terbunuh. Nah, ini poin ketiga. Dalam kisos, pembunuh bukan orang tua dari pembunuh. Jadi misal ayah membunuh anaknya, maka ayah itu tidak bisa dikisos. Sesuai dengan sabda Rasulullah, la yuqtalu walidun biwalidin. Tidak dibunuh seorang bapak yang membunuh anaknya. Nah, itu satu ketentuan dari hadis. Maka bapak tidak bisa dikisos karena dia membunuh anaknya. Itu sudah ketentuan hukum. Jadi, berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tidak ada hukuman kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya. Namun bukan berarti orang tua mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa seseorang anak dengan alasan apapun. Karena itu, seorang hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orang tua atas tindak pembunuhan yang dilakukannya, seperti mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera. Nah, itu dia. Misal orang tua membunuh anak, bisa pengadilan itu memutuskan dia dibuang di satu pulau. Misalnya sampai 5 tahun dibuang di satu pulau, hidup sendiri di pulau. Itu sebagai tindak hukumannya agar dia jera. Karena tidak ada hukuman bapak dari yang terbunuh. Jadi bapak itu membunuh anaknya, tidak ada kisos untuk bapaknya. Tuh syarat ketiga. Syarat keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Nah, kalau di zaman Nabi ada budak, ada majikan. Nah, kalau majikan membunuh budaknya, maka budak itu tidak bisa mengkisuskan majikan. Jadi dia harus sederajat, sama-sama orang merdeka misalnya.
sama-sama muslim. Jadi derajatnya itu sama. Tidak bisa misalnya majikan itu membunuh budaknya, kemudian keluarga budaknya itu mau mengkisos si majikan. Tidak bisa, karena dia tidak sederajat. Itu dulu di zaman Nabi masih ada sistem perbudakan. Tapi kalau sekarang rasanya tidak ada lagi di dunia ini sistem perbudakan. Jadi semua manusia itu terlahir merdeka. Kemudian yang terakhir, syarat kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sesuai tadi dalil Quran surah Al-Maidah ayat 45. Ayat 37, maaf. Al-Maidah ayat 37. Kemudian apa hikmah dari kisos itu? Apa sih hikmah kisos? Yang pertama, dapat dijadikan satu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Hukum Islam hukum yang paling adil. Beda dengan hukum-hukum buatan manusia. Hukum Islam dibuat langsung oleh Allah, sehingga dia bersifat adil, sangat-sangat adil. Dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa, anggota badan juga dibalas dengan anggota badan. Banyak di kasus pengadilan, anaknya terbunuh, kemudian si pembunuh itu hanya dihukum 10 tahun penjara. Sudah itu dia bebas, hidup bebas. Maka itu sangat menyakitkan hati bagi keluarga yang ditinggalkan. Beda kalau diterapkan hukum Islam. Real, adil. Dia membunuh anaknya, maka dia juga terbunuh. Nah, itu hukuman yang sangat adil. Ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Hanya bisa diterapkan di Indonesia, hanya satu provinsi yang menerapkan hukum Islam, pidana Islam, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, karena dia ada hukum kanun sama dengan jinayah, yaitu pidana Islam. Tidak bisa diterapkan di provinsi lain. Di Bengkulu tidak bisa diterapkan di Bengkulu. Kita harus patuh ke KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu. Jadi hukum positif. Kita harus patuh ke hukum positif. Kemudian yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban. Nah, dengan hikmah kisos, maka terpelihara keamanan dan ketertiban. Tidak ada yang berani mau membunuh. Tidak ada yang mau berani menganiaya. Karena takut akan balasannya. Luar biasa balasannya itu. Itu baru balasan di dunia, belum balasan di akhirat. Misalnya dia menghilangkan mata orang di dunia ini, maka matanya pun hilang kena putusan pengadilan. Belum lagi dosanya di akhirat. Nah, jadi memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Nah, itu dengan kisos itu orang deal, dia bunuh anak saya, maka dia sudah terbunuh, aman. Tapi kalau dia bebas kepada pengadilan, maka ada dendam bagi keluarga yang terbunuh. Jadi akan ada permusuhan yang panjang. Nah, maka itu hikmahnya ada kisos, balasan. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai penganiayaan dan kisos. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung WA Bapak atau bisa bertanya melalui timeline e-learning kelas kalian. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Bapak, apabila Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.